bukan itulah Tuhan, bukan yang iya. Mana Tuhan? Yang bukan itulah Tuhan. Ica paham Tuhan yang bukan? Kalau enggak saya jabarkan sedikit. Enggak ya, paham kan? Oke. Bila orang bertanya, halo, dengar saya? Iya, coba. Bila ada orang bertanya, dia pegang pohon. Apakah ini Tuhan? Kita akan jawab tidak. Dia pegang patung Yesus, ini Tuhan. Kita akan jawab tidak. Pegang manusia, ini Tuhan. Tidak. Yang tidak itu adalah Tuhan. Yang iya bukan Tuhan. Ini Yesus manusia, ini patung dibuat manusia. Karena Tuhan itu yang menciptakan kita. Takkan yang kita ciptakan jadi Tuhan. Yang diciptakan oleh Tuhan jadi Tuhan. Yang mati jadi Tuhan. Allah itu hayyul ladzi la yamut. Tiada mati, hidup selalu. Kalau mati Tuhan, sungguh dunia ini terompang-ambing tuh. Kita akan hidup. Udah belum? Udah belum? Udah. Boleh saya jawab ya? Boleh. Oke, makasih ya. Bisa di-mute nggak, Naza? Apa? Bisa di-mute nggak? Apa mute? Tak paham. Di-mute. Nih, saya mute aja ya. Oke. Tuhan itu nggak mati. Tuhan itu nggak bisa dia nggak mati, dia hidup selamanya. Emang benar yang bilang mati itu siapa? Gitu. Pada saat Tuhan Yesus mati itu menanggalkan tubuh kemanusiaannya. Namanya manusia itu harus mati. Tidak akan mungkin manusia hidup selamanya. Kalau manusia hidup selamanya nanti bahaya sampai detik ini, sampai akhir ini itu misalkan tidak ada namanya kematian ya, penebusan, itu nanti bahaya. Ya, firman Tuhan nanti tidak sempurna. Gitu loh. Karena firman Tuhan itu sempurna, makanya tubuh kemanusiaannya harus mati, harus ditanggalkan. Nah, kalau Tuhannya itu tidak mati, tetap hidup sampai selamanya, kekal. Tuhan itu tidak mati. Yang mengatakan Tuhan itu mati siapa? Tuhan itu hidup kok. Hidup selamanya. Tetapi namanya manusia itu akan mati. Itulah yang dikatakan ya, yang menyelamatkan kita oleh darahnya. Ya, manusia pasti akan mati lah. Nah, Tuhan Yesus itu kan kalau kita menyembah itu bukan menyembah pada saat dia menjadi dia menjadi manusia, tetapi ya pada saat dia bangkit ya menjadi firman Allah yang hidup. Kita tahu kalau kita mengikuti firman Tuhan, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu kita mengikuti firman Tuhan. Kalau kita percaya, jadi kan kita percaya. Kita percaya kepada firman Tuhan, makanya ya kita percaya kepada firman Tuhan, makanya kita beriman bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Nah, kalau kamu katakan Tuhan itu tidak akan mati, emang tidak mati, dia kekal kok selamanya. Pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia itu Tuhan itu tetap ada, tetap hidup. Yang mati itu tubuh kemanusiaannya. Makanya dikatakan di perjanjian lama tentang nubuatan akan ada Mesias yang akan menyelamatkan, ya. Itu sudah nubuatan. Dengan darahnya lah kita itu ditebus. Supaya kita itu ya berjaga-jaga terhadap apapun ke depannya. Supaya kita itu tetap di jalan Tuhan. Kalau kamu mengatakan ya, tentang Tuhan Yesus mati, Tuhan itu hidup, memang hidup. Yang bilang Tuhan mati siapa? Tuhan tetap hidup kok. Yang mati itu tubuh kemanusiaannya. Manusia kalau hidup selamanya bahaya nanti. Yang ada kalian nanti ini lagi. Kalian mengatakan, wah orang Kristen menyembah manusia. Bahaya. Ya, kita tidak menyembah manusia. Kita menyembah Allah Bapa yang Esa. Kita menyembah firman Allah yang hidup, ya. Dia kekal selamanya. Kalau kalian bilang di mana Tuhan kalian ada? Kalau dia memilih kamu, dia akan terlihat. Tetapi kalau dia tidak memilih, bukan kamu yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kamu. Pada saat itu, pada saat kamu dipilih, Tuhan akan memperlihatkan dirinya.
supaya engkau menjadi terang dunia. Gitu. Jadi nggak bisa kamu bilang Tuhan itu nggak mungkin mati. Masa Tuhan mati? Nah, dia mati 3 hari, kemana dia? Ada dia. Firman-Nya tetap kekal, tetap hidup. Masa firman-Nya mati? Nggak ada. Firman-Nya tetap kekal, tetap hidup. Cuman tubuh kemanusiaannya yang ditanggalkannya. Pada hari ketiga dia bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan di situ dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus. Ya, itu ini. Kita bicara tentang itu. Nah, gitu Naza. Jadi kalau Naza bilang seperti itu, kamu salah, ya. Silakan Naza, nanti ya gantian ya. Naza, dibuka aja mute-nya. Naza, buka mute-nya. Oke. Halo? Iya. Iya, saya sarankan Mbak baca Al-Quran. Bukan untuk apa-apa saya suruh, untuk penelitian Anda saja. Saya udah tahu Al-Quran, Bang. Makanya iman saya tambah kuat gara-gara Al-Quran, Bang. Iya. Karena Al-Quran itu akan membuat kamu sadar. Kamu itu ahli kitab. Dalam Al-Quran kami, ahli kitab itu banyak yang menipu. Dia sembunyikan sebahagian, dia ahli kitab yang dulu-dulu, sekarang nggak ada lagi ahli kitab karena kitab kalian pun sudah berubah-berubah. Injil kami percaya, Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan sekarang Injil itu tidak berlaku lagi karena sudah dimasukkan dalam Al-Quran. Kalau bahasa kami dimensoh. Jadi Al-Quran satu-satunya kitab yang dari Tuhan sekarang. Kalau Injil, tengoklah Injil kalian itu. Injil kalian itu hari ini begini, tahun itu begitu, tahun depan begitu, berubah-berubah. Kita sering debat. Yang bilang berubah siapa? Yang bilang berubah siapa? Saya tidak paham itu kan, tapi saya dengar. Direvisi. Tidak, Al-Quran Qul huwallahu ahad itu dari dulu sampai sekarang Qul huwallahu ahad. Mau saya share aja ya, nanti saya share ya Bang ya ke Bang Naza ya. Al-Quran itu sudah dirubah-rubah ya. Itu versi kamu. Kamu tengok yang salah Quran. Ini Ustadz kamu sendiri loh. Nanti saya share ke Bang Naza ya. Biar Bang ya, Naza. apa-apa. Ya, biar Bang Naza. Ada beberapa Al-Quran yang ada perubahan. Ada beberapa Al-Quran langsung dicabut oleh MUI kami. Karena terjaga karena Al-Quran. Oke, kita kembali ke pokok. Kamu tanya lagi. Apa lagi? Bang, saya mau tanya satu lagi. Mau nanya apa? Shalom, Kak Weni. Bunda Maria itu siapa? Bunda Maria adalah Ibu Yesus. Berarti ada ayahnya Yesus. Siapa ayahnya? Namanya Yusuf, bukan Maria. Ibaratkan nih Bang, dengerin dulu Bang. Bunda Maria ada suaminya namanya Yusuf. Nah, tetapi ya anak yang di dalam rahim Bunda Maria itu anak yang dari Roh Kudus. Anak yang dari Roh Kudus yang berasal dari Allah Bapa. Ya, anak yang penuhi dengan Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Roh Kudus itu siapa? Berasal dari Bapa, nggak ada siapa-siapa. Roh Kudus itu jadi macam mana dia dia tidak ada kata siapa. Tetapi Roh Kudus itu berasal dari Allah Bapa. Jadi siapa nama Yesus tadi? Oh, Yusuf. Siapa nama Yesus? Yusuf. Ayah Yusuf. Oh, ya. Ayah Yesus siapa? Yusuf. Berarti Yusuf tidur dengan Bunda Maria. Kalau misalkan kamu bilang seperti itu, berarti kamu menyangkal firman Tuhan, tidak masalah. Nah, kalau misalkan saya katakan gini Bang Naza, saya balikin lagi. Apakah Siti Maryam itu, yang kalian imani itu tidur dengan malaikat Jibril? Oh tidak, yang kita imani Roh Kudus meniupkan Roh Kudusnya yang ditiup oleh Allah. Ya, melalui Roh Kudus diusap oleh Jibril, lahirlah Nabi Isa. Karena Allah Maha berkuasa,
Tidak usah dia mau tidur, nggak usah tidur. Seperti yang kalian percaya ada Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf tadi. Berarti kalau ada suami, ada tidur. Lahirlah Nabi Isa. Kalian ngaco. Oke, boleh. Sini ya. Kalau misalkan Naza bilang, oh ada suami, berarti bisa tidur. Nah, kalau malaikat Jibril menjadi manusia melihat farjah wanita, emang gak ada nafsu, Bang? Seorang pria melihat farjah seorang wanita, emang gak ada nafsu, Bang? Nafsu? Nafsu kan? Nah, nafsu? apa saya nggak bisa bilang mengatakan seperti itu? Apakah pada saat pria itu melihat farjahnya perempuan itu nggak ada nafsu? Bisa nggak saya bilang gitu nggak ada nafsu, Bang? Hah? Nggak bisa. Ulang pertanyaan. Saya kurang paham pertanyaannya. Kurang paham pertanyaannya. Ya, sekali lagi tanya. Tanya apa? Lu yang tanya, gue. Bukan, oke. Jadi maksud saya, Isa itu bukan Tuhan. Isa itu manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kenapa orang Kristen itu mengaklaim dia Tuhan? Dari mana asal usulnya? Oh, kami nggak kenal Isa, Bang. Emang si Isa itu siapa sih, Bang? Oh, bukan Isa ya? Isa itu siapa, Bang? Jadi Isa dengan Yesus lain ya? Menurut Abang sama ya? Kami tidak kenal sebenarnya Yesus. Ya yang kami kenal Isa. Sama-samain dong. Kalau misalkan nggak kenal sama Yesus, gimana sih, Bang? Oke lah, perdebatan kita saya ingat sudah cukup dulu. Karena kita akan nyambung. Karena kita lain pemahaman. Ya kan? Ya, mudah-mudahan saya dan Mbak ditunjuki jalan yang lurus. Sering-sering baca Al-Quran. Tapi jangan kaji yang jelek-jeleknya, maksudnya. Dengerin dulu, Bang Naja. Gara-gara Al-Quran lah iman saya jadi kuat, Bang. Kalau bukan gara-gara Al-Quran, Bang, mungkin saya udah goyah, Bang. Macam mana? Ayat apa yang membuat tambah kamu iman? Saya mau dengar. Kalau di kekristenan, Bang, ya, yang menyelamatkan kami itu Tuhan. Kalau diselamatkan apa? Apa yang diselamatkan? Udah ngobrol. Apa yang diselamatkan? Betul dulu. Apa? Jujur teman-teman, gue ngobrol sama dia jadi kayak ini ibarat kan gini loh. Orang yang agak sedikit gimana, kita jadi ikut-ikutan beneran loh.